Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mengapa itu penting? Dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional adalah keterampilan penting untuk abad ke-21. Dan itu dapat membantu kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik, pemikir yang lebih kreatif, dan komunikator yang lebih efektif. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Ini melibatkan beberapa keterampilan, termasuk 1. Pemecahan masalah, yaitu mampu memecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil atau lebih mudah dikelola. Kemudian abstraksi, yaitu mampu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari suatu masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kemudian algoritma, mampu mengembangkan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian logika, yaitu mampu menggunakan penalaran logis untuk mengevaluasi solusi dan membuat keputusan. Kemudian yang terakhir kreativitas, yaitu mampu menghasilkan solusi baru dan inovatif untuk masalah. Berpikir komputasional bukanlah tentang menjadi programmer komputer. Ini tentang mengembangkan cara berpikir yang dapat diterapkan pada berbagai masalah di berbagai bidang. Keterampilan berpikir komputasional sangat penting untuk siswa di semua tingkatan dan dapat membantu siswa menjadi lebih sukses di sekolah, karir, dan kehidupan. Berpikir komputasional penting karena 1. Membantu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. 2. Membantu menjadi pemikir yang lebih kreatif. 3. Membantu menjadi komunikator yang lebih efektif. 4. Mempersiapkan untuk pekerjaan di masa depan. Dan 5. Membantu siswa menjadi warga negara yang lebih terlibat. Dunia di sekitar kita semakin kompleks, dan berpikir komputasional adalah alat yang berharga untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir komputasional, kamu akan dapat memecahkan masalah dengan lebih efektif, menghasilkan ide-ide baru, dan berkomunikasi dengan jelas dengan orang lain. Keterampilan ini akan membantu kamu sukses di sekolah, karir, dan kehidupan. Analogi berpikir komputasional. Bayangkan kamu adalah seorang koki yang ingin membuat kue. Untuk membuat kue yang lezat, kamu perlu mengikuti resep yang merupakan algoritma untuk menyelesaikan masalah membuat kue. Resep ini akan memandu kamu melalui langkah-langkah yang diperlukan, seperti mencampur bahan, mengaduk adonan, dan membakar kue. Saat mengikuti resep, kamu perlu menggunakan keterampilan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, seperti adonan yang terlalu lengket atau kue yang gosong. Kamu juga perlu menggunakan pemikiran kreatif untuk menemukan cara menghias kue dengan cara yang unik dan menarik. Analogi berpikir komputasional. Salah satunya yaitu memasak. Memasak adalah contoh yang bagus dari bagaimana berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat memasak, kita perlu memecahkan masalah, yaitu masalahnya membuat kue. Kemudian mengikuti algoritma dengan mengikuti langkah-langkah dari resep tersebut. Kemudian menggunakan logika kita, yaitu tentang mengukur bahan dan bagaimana mengatur waktu. Dan yang terakhir menjadi kreatif dengan cara menghias kue.
Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara untuk menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya. Yang pertama, memasak, yaitu mengikuti resep adalah contoh pemecahan masalah dan mengikuti algoritma. Kemudian yang kedua, berkebun, yaitu menanam dan merawat tanaman membutuhkan perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lalu, contoh yang ketiga, bermain game. Banyak permainan yang menantang pemain untuk memecahkan teka-teki, menggunakan strategi, dan berpikir kreatif. Kemudian contoh yang keempat, membuat kode, yaitu pemrograman komputer adalah cara yang bagus untuk melatih keterampilan berpikir komputasional. Terus yang terakhir contohnya adalah menulis, yaitu menulis esai atau cerita membutuhkan perencanaan, organisasi, dan komunikasi yang jelas. Berpikir komputasional dapat diterapkan pada hampir semua aktivitas. Silakan kamu mencari cara untuk menggunakan berpikir komputasional tersebut. Cukup sekian materi mengenai pengantar berpikir komputasional. Silakan kalian mengeksplor sendiri dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.